Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, hari ini hari Selasa, tanggal 8 September 2020. Kita semua akan belajar pembina tentang muatan bahasa Indonesia. Tetap semangat anak-anak semuanya ya. Awali segala aktivitas dengan baca basmalah dan jangan lupa berdoa. Baik anak-anak semuanya, kita akan belajar pembina hari ini tentang muatan bahasa Indonesia. Silakan anak-anak semuanya, bukunya dibuka halaman 102. Kita akan belajar mengelompokkan informasi berdasarkan teks, ya, KD 3.2. Oke anak-anak semuanya, sebuah teks mengandung beragam informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Jadi ini ada beberapa kata tanya, ya. Yang pertama tentang apa, menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Yang kedua di mana, menunjukkan penyebutan atau penjelasan suatu tempat. Yang ketiga kapan, menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Yang keempat siapa, menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan ataupun pekerjaan. Dan yang kelima, pertanyaan mengapa, menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Oke, anak-anak semuanya, silakan lagi dibuka halaman 103. Pertanyaan bagaimana, menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Dan yang terakhir, pertanyaan berapa, itu menunjukkan jumlah atau banyak benda. Oke anak-anak semuanya, di sini ada contoh bacaan, yaitu pernapasan ikan. Ya, silakan dibaca anak ya. Jadi setelah anak-anak semuanya membaca, di sini ada informasi tentang bacaan di atas. Jadi di sini ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Menggunakan pertanyaan apa? Apa hewan yang hidup di air? Jawabannya ikan. Kemudian kalau di mana? Di mana ikan hidup? Pertanyaannya adalah di air. Ini contoh daripada menggunakan kata tanya dengan informasi yang telah dibaca. Oke, anak-anak semuanya, tidak lagi halaman 106. Kita akan belajar menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Oke, anak-anak semuanya, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak semuanya sudah menemukan informasi teks yang telah dibaca ataupun didengar. Untuk menuliskan informasi teks tersebut, ya, anak-anak semuanya dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks, ya. Perhatikan paragraf berikut, ini tentang penyakit, ya. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Ini contoh, ya, bacaan tentang paragraf. Kemudian anak-anak semuanya dapat membaca, kemudian berikan suatu pertanyaan tentang apa yang telah dibaca dari informasi tersebut. Contoh pertanyaan di sini, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Nah, jawabannya adalah bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Ya, jawabannya sudah ada di bacaan. Ini contoh, ya, mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang anak bapak baca. Oke anak-anak semuanya, dilihat lagi pada halaman 107. Kita akan belajar yaitu tentang contoh, ya, daripada tabel, ya, dari informasi yang anak bapak semuanya baca. Judul bacaannya apa, dari mana sumber bacaannya, kemudian menggunakan pertanyaan, entah apa, di mana, siapa, kemudian kalimat informasinya tentang apa, dan ini adalah terakhir jawaban. Contoh di sini, informasi di mana letak paru-paru manusia. Jawabannya paru-paru manusia terletak di dalam
rongga dada di atas diafragma. Ya, ini contoh kalau pertanyaan di mana. Oke, Bapak semuanya, tidak lagi pada halaman 108. Ya, kita akan belajar yaitu menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Ya, peta pikiran sama dengan diagram pohon yang kita semua sudah belajar. Ya, pembelajaran sebelumnya anak ya. Jadi anak semuanya sudah mengetahui cakupan informasi yang dapat ditemukan dalam satu teks, sehingga anak semuanya dapat menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Ya, membaca dengan sesama akan semakin melatih keterampilan anak semuanya dalam membaca dan menemukan informasi yang tepat yang berada di dalam teks. Ya, anak semuanya dibuka lagi halaman 109. Ini contoh daripada peta pikiran sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam satu teks. Ya, teksnya silakan dibaca nak ya, yaitu pentingnya penghijauan di lingkungan sekolah. Contoh apa yang dimaksud penghijauan, kemudian pertanyaan apa manfaat penghijauan terhadap kegiatan belajar di sekolah, ya, dan juga ada pertanyaan di sini kapan penghijauan dapat dilakukan. Nah, ini semua adalah ada jawabannya dalam informasi-informasi yang berada dalam teks yang anak baca ya. Oke anak semuanya, kita lanjut yaitu halaman 112. Kita akan belajar menemukan informasi berdasarkan cerpen atau cerita pendek yang telah dibaca. Ya, anak semuanya, cerita pendek atau cerpen merupakan teks fiksi. Biasanya berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam satu cerita dan panjang ceritanya kurang lebih dari 10.000 kata. Nah ya, untuk mengenali informasi tersebut dalam cerpen ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Ada 4 ya. Pertama, bacalah dengan seksama teks tersebut, cerita tersebut. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang anak buat. Kemudian yang keempat, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat ya. Jadi setelah menjawab pertanyaan yang anak buat, ya jadikan jawaban tersebut ya menggunakan paragraf ya yang telah anak rangkai sehingga tersusun menjadi suatu kalimat dalam satu paragraf. Ya, oke anak-anak semuanya, lanjut pada halaman 113. Ini contoh lanjutan daripada bacaan halaman 112 tentang kerupuk cumi vanila. Silakan dibaca anak ya. Jadi lanjutannya pada halaman 113 ya. Ada contoh daripada bacaan yang ada dalam halaman 112 tadi namanya. Kemudian pada halaman 117 ini kita akan belajar menjelaskan informasi tentang suatu teks ya. Informasi tentang suatu teks. Anak-anak semuanya sudah mengetahui gangguan dan penyakit pada organ pernapasan yang telah ada teks tadi nak ya. Kamu semua telah membuat daftar pertanyaan yang berisi informasi yang berkaitan dengan penyakit yang mengganggu organ pernapasan pada manusia. Ada satu pertanyaan, apakah arti bernapas? Kemudian apa saja organ pernapasan manusia? Kemudian bagaimana proses pernapasan pada manusia? Ya, di sini proses pernapasan manusia ada contoh jawaban penyebab penyakit pernapasan manusia dan pencegahannya. Jadi apa saja penyebab penyakit pada pernapasan manusia? Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Kemudian macam-macam penyakit pernapasan manusia dan cara mengobatinya. Apa saja penyakit pernapasan manusia? Kemudian bagaimana cara mengobatinya. Di bawah ini adalah contoh daripada pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak buat ya. Ini dengan menggunakan faktor pohon ya. Jadi bertingkat ya. Bisa seperti menggunakan peta pikiran. Ini menjelaskan informasi suatu teks. Jadi untuk memahami lebih mudah, untuk mempermudah belajar ya dalam memahami daripada informasi yang sesuai dengan teks. Oke anak-anak semuanya, halaman 120 silakan dibuka.
kita akan belajar menjelaskan informasi berdasarkan teks, ya. Kalau tadi menjelaskan informasi dengan sesuai teks, ini menjelaskan informasi berdasarkan teks. Anak-anak semuanya ingat kembali cara mendapatkan informasi dari teks. Jadi bacalah teks dengan seksama, kemudian buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu jawabannya ditulis, ya, dengan membaca pada teks ataupun informasi yang ada dalam teks tersebut. Contoh di sini adalah musyawarah warga RW 07, ya. Ini ada 4 paragraf anak-anak semuanya, ya. Silahkan dibaca. Kemudian dibuka halaman lagi 121, ya. Lanjutan juga daripada teks, ya, tentang judul musyawarah warga RW 07. Oke, anak-anak semuanya, inilah, ya, pembelajaran Bu Pena pada muatan bahasa Indonesia tema 2 subtema 2. Silakan dibaca kembali, nak, ya. Kemudian untuk soal atau tugas nanti menyusul dari Bapak. Oke, nak, tetap semangat. Awali segala aktivitas dengan membaca basmalah dan jangan lupa berdoa. Sekian dulu akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.